Kalau kita lihat dalam kitab At-Tibyan, ya, ini kitab akhlak para penghafal Quran lah ya. Dikatakan kalau engkau ingin hatimu menjadi tenang, obat hati itu ada 5. Obat hati itu yang pertama adalah engkau membaca Al-Quran dan merenungkannya, tadabbur. Baca Quran setiap hari dan merenungkannya. Jadi ada perasaan gelisah bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Membaca Al-Quran setiap hari dan mentadaburinya. Kedua, rajin mengosongkan perut dengan gemar berpuasa. Ternyata puasa bisa menenangkan hati. Bagi teman-teman yang hatinya lagi gelisah, teman-teman coba puasa Senin Kamis atau puasa Daud misalnya hari ini puasa besok tidak. Ternyata itu menenangkan hati. Ketiga, mendirikan sholat malam. Teman-teman lihat dalam surah At-Tur ayat 48 sampai ayat ke-49. Khususnya teman-teman yang sedang dalam keadaan sedih, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Teman-teman lihat surah At-Tur ayat 48 dan ayat 49. Dalam surah At-Tur ya disebutkan dalam surah At-Tur 48, yakni bersabarlah terhadap gangguan mereka. Janganlah engkau hiraukan mereka, karena sesungguhnya engkau selalu berada dalam penglihatan Allah dan engkau selalu berada dalam penjagaan Allah dan Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Ayat berikutnya, At-Tur ayat 49, wa minal laili fasabbihu wa idbaron nujum. Dan bertasbihlah kepada Allah pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang atau di waktu fajar. Jadi, dalam surah At-Tur 48 dan 49 ini Allah hendak memberitahu ketika engkau merasa bahwa kehidupanmu sulit, engkau gelisah, kata Allah, engkau sabar ya terhadap gangguan siapapun yang sedang mengganggumu. Jangan engkau hiraukan mereka. Engkau berada dalam penglihatan Allah. Tenang saja, Allah lihat semua yang engkau alami. Allah lihat apa yang engkau lalui. Allah lihat semua air mata yang engkau jatuhkan. Dan engkau selalu dalam penjagaan Allah, kata Allah. Engkau berada dalam penjagaanku, tenang saja, hidupmu akan berakhir baik-baik saja. Dan Allah janji, Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Gak ada yang bisa menyakitimu, insya Allah. Allah berada dalam, Allah menjagamu. Allah lanjutkan dengan kalimat, dan bertasbihlah kepada Allah dalam beberapa saat di malam hari. Allah minta engkau bangun sholat malam. Kalau engkau ingin selamat dari gangguan manusia, kalau engkau ingin berada dalam penjagaan Allah, kalau engkau ingin berada dalam penglihatan Allah, At-Tur ayat 48 sampai ayat 49, syaratnya bertasbihlah kepada Allah dalam beberapa saat di malam hari. Allah nggak bilang sepanjang malam, dari ba'da isya sampai subuh sepanjang malam nggak tidur, enggak. Allah bilang hanya di beberapa saat di malam hari. Mungkin jam 3 sampai jam 4 atau sampai jam setengah 5 atau bangun jam 4 misalnya. Di beberapa saat di malam hari, di waktu fajar. Ketika terbenam bintang-bintang, yaitu di waktu fajar. Kemudian teman-teman sekalian, teman-teman lihat banyak ayat-ayat dalam surah Al-Muzammil ya, ayat 1 sampai 4 misalnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil, orang-orang yang berselimut, wahai engkau. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qumil laila illa qalila. Bangunlah pada sebagian malam untuk sholat. Tidak sepanjang malam. Bangunlah wahai orang-orang berselimut. Bangunlah untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Separuhnya atau kurangi atau lebih sedikit dari itu, yang penting bangun. Ya. Auzili alaihi warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Dalam salat engkau baca ayat-ayat Allah, engkau berzikir kepada Allah, atau engkau baca Qur'an. Allah minta kita melakukan itu bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk Allah, untuk dirimu sendiri. Kau mau tenang kan? Mau keadaanmu baik-baik saja kan? Banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berkenaan dengan qiyamul lail atau salat malam. Keempat, dalam kitab At-Tibyan bagaimana cara menenangkan hati adalah merendahkan diri di hadapan Allah dengan doa dan zikir di waktu sahur, di akhir malam. Beristighfar, banyak beristighfar kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Katakan, ya Allah, aku gak bisa ya Allah, tolong aku ya Allah, aku gak kuat ya Allah, aku gak bisa menjalankan ini ya Allah, gak tahu caranya wahai Allah. Minta sama Allah, minta detail kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kau akan terkaget-kaget ketika semua kesedihanmu sirna, ketika semua permasalahanmu hilang. Allah yang berjanji bahwa Allah akan mengabulkan setiap doa. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan kepadamu. Kelima, dalam kitab At-Tibyan disebutkan, kalau engkau ingin tenang, maka bergaulah dengan orang-orang saleh. Bergaulah dengan orang-orang saleh.
Teman-teman, kita bisa berteman dengan siapapun, tapi bergaulah dengan orang-orang saleh yang punya spirit untuk jadi orang lebih baik. Yang ketika engkau pandang wajahnya, ya Allah, aku jauh sekali daripadamu, ya Allah. Yang ketika engkau bersamanya, engkau bersemangat untuk lebih dekat kepada Allah. Sumber ketenangan hatimu adalah dengan bergaul dengan orang-orang saleh. Bahkan kita belum dengar dia bicara, kita pandang wajahnya saja, itu bisa menenteramkan hati kita. Itu orang-orang saleh. Baik, berikutnya ya teman-teman semua, kalau kita ingin tenang, zikir, kemudian tadi berada dalam majelis ilmu. Ketiga tadi 5 hal yang sudah disebutkan dalam kitab At-Tibyan. Dan keempat, minta sama Allah agar Allah kuatkan hati kita untuk meninggalkan dosa. Kenapa? Karena dosa akan selalu menggelisahkan jiwa. Kebaikan selalu menenteramkan jiwa, dan dosa selalu menggelisahkan jiwa. Itulah realita yang ada pada diri kita, teman-teman semua. Apa kata Rasulullah SAW? Tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan beralihlah pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran, kebaikan, amal saleh lebih menenangkan jiwa. Sedangkan dusta, perbuatan-perbuatan buruk akan menggelisahkan jiwa. Jadi kalau kau ingin hatimu tenang, minta sama Allah kekuatan untuk meninggalkan dosa. Dalam lafaz lain disebutkan apa? Kebaikan selalu mendatangkan ketenangan dan dosa selalu mendatangkan kegelisahan. Begitu ya teman-teman semua. Dalam hadits yang lain apa yang Rasul katakan? Kebaikan adalah dengan berakhlak yang mulia. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang engkau gelisah. Jiwamu gelisah. Ketika dosa itu engkau lakukan, tentu engkau tidak suka hal itu tampak di tengah-tengah manusia. Dosa itu selalu menggelisahkan jiwa, tidak pernah menenangkan jiwa. Dan hati pun tidak akan pernah tenang dan selalu khawatir dengan dosa demi dosa itu. Sampai-sampai teman-teman sekalian, ketika ada seseorang datang dalam keadaan yang sangat gelisah, tidak tenang, Nabi pun akhirnya memerintahkan kepada dirinya untuk bertanya kepada hatinya. Tanya kepada hatimu, yang kau lakukan itu perbuatan dosa atau tidak. Ketika hatimu gundah gulana, maka itu adalah hal yang buruk yang engkau lakukan. Apa kata Rasul? Minta fatwa pada jiwamu. Tanya pada hatimu sendiri. Tanya pada hati nuranimu. Rasul katakan tanya pada hati nuranimu 3 kali. Kebaikan adalah sesuatu yang menenangkan jiwa dan menenteramkan hati. Sedangkan dosa selalu menggelisahkan jiwa dan menggoncangkan hati. Jadi kalau teman-teman melakukan sesuatu, tanya pada hati nuranimu sendiri. Saya ini melakukan apa dalam kehidupan saya? Apa yang sesungguhnya saya lakukan? Hati nuranimu itu akan menjawab sesungguhnya apa yang kau lakukan. Jadi kalau terjadi apa-apa, tanya pada hatimu. Jika hatimu tenang, itu adalah sebuah kebaikan. Namun jika hatimu gelisah, maka itu termasuk dosa dan keharuman. Begitulah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Namun ada jenis orang-orang yang ketika melakukan dosa, dia tentram. Kenapa? Karena dosanya telah dilakukan berulang-ulang. Yang benar adalah ketika dia melakukan dosa, hatinya gelisah. Namun kalau dosa itu berulang-ulang, hatinya sudah dipenuhi oleh noda-noda hitam. Karena dia tak kunjung berhenti dari perbuatan maksiat tersebut. Berikutnya teman-teman sekalian, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, jika hati sudah semakin gelap, maka amat sulit untuk mengenal petunjuk kebenaran. Maka teman-teman doa kepada Allah SWT, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk mudah melakukan berbagai macam kebaikan dan mudah meninggalkan berbagai macam kemungkaran.